Halo guys, bertemu lagi di channel Hey Al. Sebelumnya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Oke, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang menatap tantangan integrasi nasional. A. Mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. 1. Ancaman militer. Ancaman militer berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang tergolong dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan rakyat, dan segenap keselamatan bangsa. Contoh ancaman militer yaitu agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman laut dan udara. 2. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan bagi kedaulatan negara. Contohnya, ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan adanya tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruhnya sangat kecil bagi bangsa Indonesia. Kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, dan blokade. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengarahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Contohnya separatisme dan pergerakan massa. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Ancaman bidang ekonomi yaitu adalah free fight, liberalisme, etotisme, dan monopoli. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dibagi dua, yaitu dari dalam dan dari luar. Dari dalam berupa dengan didorongnya isu-isu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dari luar yaitu gaya hidup yang konsumtif, sifat hedonisme, individualisme, westernisasi, lunturnya nilai keagamaan dan kehidupan masyarakat. Strategi untuk mengatasi berbagai ancaman dalam mengatasi integrasi nasional. 1. Strategi dalam mengatasi ancaman militer. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dan seluruh rakyat serta segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Strategi bangsa Indonesia menghadapi ancaman militer adalah memperkuat Sisan Kamrata, yaitu dengan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama,
TNI, dan Polri. Yang kedua, mendayagunakan dan mengerahkan seluruh kekuatan nasional dengan mempertahankan berlapis yang diwujudkan melalui fungsi-fungsi diplomasi dan perlawanan tanpa senjata. Dua, strategi dalam mengatasi ancaman non-militer. Strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman non-militer yaitu adalah dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, memperkokoh 4 pilar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme ideologi. Yang kedua, penegakan demokrasi, kebebasan, keterbukaan, hak asasi manusia, supremasi hukum, politik. Yang ketiga, memperkuat sistem ekonomi kerakyatan, memperkuat produk dan pasar domestik, memprioritaskan pertanian, tidak tergantung pada IMF atau WTO ekonomi. Sekian pembahasan saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.